Halo guys, assalamualaikum semua dulurku ya. Buat TKW, TKI semua yang lagi mengeluh tentang paketan, sama aku tahu, aku juga merasakan. Saya juga gini loh ya Pak ya, kok semudah itu Bapak itu memperlambat pengiriman dengan kata-kata memusnahkan, terus diodol-odol. Hatiku sakit Pak, sakit. Paketan itu punya TKW TKI itu nggak ada apa-apanya loh Pak. Paling baju itu loh belum tentu setahun sekali, setengah tahun sekali. Kang cepet paling setahun sekali. Karena apa? Kalau libur 1 bulan nyicil beli baju buat anaknya, buat cucunya, satu satu ngumpul baru dipakai. Terus kalau dipakai diodol-odol, dicurigai ada ini itunya. Terus kok gak kasihan sih Pak? Padahal loh Pak, TKW TKI membantu negara itu nomor 2 terbesar loh Pak. Kenapa Bapak nggak mikir ya? Kok nggak kasihan sih? Para TKI, TKW itu orang nggak mampu karena pingin mampu. Karena pingin mampu, dia kerja ke luar negeri Pak. Demi mencapai kelebihan. Supaya mencukupi keluarganya, bisa bikin rumah sendiri, bisa berjuang sendiri, biar ada perubahan, kesuksesan. Apa nggak seneng sih Pak kalau keluarga TKI rakyatnya Bapak terus jadi kaya, hidupnya lebih baik? Apa nggak seneng? Kenapa aku heran selalu yang diimpit itu TKW TKI, TKW TKI. Kenapa aku tanya? Nah, diodol-ngodol-ngodol barang TKI, TKW itu dapatnya apa? Pak, jangan kayak gitu ya Pak ya. Mentang-mentang kamu dikasih jabatan. Awas ya Pak ya. Dunia akhirat gak bakal ikhlas. Akan memberatkan nanti di akhiratmu. Hah? Kalau kamu dapat gaji-gaji itu dari rakyat Pak. Kalau kayak gitu Pak, nggak berkah. Untuk anak keluargamu nggak berkah Pak. Mbok jangan kayak gitu. Kalau mau pilihan aja ngemis-ngemis, iya gini nanti tak ini ya, ini nanti tak itu ya, tak biarkan ini. Nah, itu oknum-oknum. Selalu bilangnya oknum. Tapi nyatanya apa? Hah? Nggak bisa bereskan kan, selalu bilangnya oknum, oknum, oknum. Nah, disitulah. Kalau memang itu ngapain nggak ngodol-ngodol yang udah ngambil triliunan itu, kemana? Kok malah tinggal ngodol-ngodol, ngodos-ngodos kerdus paketan? Aku heran. Kalau mau pemilu aja, ya gini-gini, wah kayak baik-baik oh. Apalagi itu aku paling gemes. Ya nanti gaji pejabat biar nggak korupsi gini-gini. Mau gaji berapa? Kalau sifatnya orang korupsi itu nggak akan berubah. Nah pikirin lah rakyat sing cilik, rakyat sing nggak mampu itu loh. Jangan seenaknya sendiri. Kamu mikirin jabatan. Orang yang pejabat itu semua pegawai-pegawai dinaikkan gajinya ya setinggi-tingginya. Terus rakyat kecil itu kamu nggak pikirkan? Malah ngodos-ngodos kerdus paketan TKW. Selalu TKW, selalu TKW TKI. Sing di nganu. Aku heran. Coba lek agak pemilu, sana sini sana sini sana sini. Sedih Pak aku ngelihatnya. Ngelihatnya sedih. Sedih. Kenapa? Aku merasakan Pak,
Aku di sini aja ya. Kalau mau pulang itu nyicil Pak. Belum tentu 1 bulan itu aku dapat 1 lembar baju atau kaos buat anak cucuku. Belum tentu Pak. Kenapa setelah paket cuma 1 box udah diodos-odos, udah berapa bulan kadang nggak nyampe. Maksudnya ngapa itu Pak? Heran aku, kadang sampai heran aku ngeliatin, sedih Pak. Nggak tahu Indonesia mau jadi apa. Ingat Pak, 98 aku ikut terjun Pak. Ikut terjun Pak, mendirikan reformasi aku Pak. Aku ingat Pak, supaya apa, demi negara Indonesia itu lebih ada hukum, ada peraturan yang lebih baik. Tapi nyatanya apa sampai sekarang? Benar ada perubahan, nggak menghilang-hilangkan, tapi kenapa sekarang aku udah jadi TKW, ngirim barang juga susah, selalu diodos-odos. Katanya sudah suruh KTP, paspor, kontrak kerja, padahal itu kontrak kerja, paspor itu privasi Pak. Itu dilarang Pak. Tapi kenapa harus dimintai itu? Kalau majikan menuntut Pak, itu kontrak kerja ya. Namanya bos loh Pak. Itu privasinya bos loh. Itu nggak boleh loh. Tapi sudahlah diterjang semua. Aku ngeliat aduh miris Pak, miris. Kalau kontrak paspor semua udah ada untuk ngambil bank, siapa Pak yang disalahkan? Hah? Pasti yang punya paspor, yang punya kontrak. Heran aku, dan heran. Katanya pahlawan devisa, katanya yang membantu negara, yang menyumbang negara nomor 2 terbesar. Kenapa Pak kamu perbuatkan begini Pak? Hah? Kenapa? Sakit Pak saya. Sakit. Semua TKW itu di mana, di Hong Kong, di Taiwan, di Singapura, di mana tempatnya, di Arab Saudi, semua itu mengeluh. Kenapa pemerintahan kita sekarang begini? Saya sebagai TKW, sebagai TKI mengirimkan barang untuk orang tua, untuk anak, untuk cucu, tapi kok nggak tahu, nggak sampai barang diodos-odos kayak gitu. Sakit Pak. Ingat Pak, jabatanmu akan membunuhmu dunia akhirat Pak. Dunia akhirat Pak. Jangan menggebu-gebu untuk cari kekayaan di dalam kardus-kardus pengiriman TKW Pak. Nggak ada apa-apanya itu. Kadang barang bekas majikan masih bagus dikasih karena sayang dibuang. Nanti dikasihkan tetangga lah atau siapalah itu. Nanti beli baju anak cucunya. Paling harga berapa dolar Hong Kong Pak? Berapa dolar ente Pak? Tapi kenapa sih kok selalu diodos-odos? Itu aja nyicil, disimpan 1 bulan, kadang beli 1 setel, kadang kadang berapa. Enggak semuanya uangnya untuk beli-beli, untuk bisnis Pak. Enggak boleh kayak gitulah. Baru dikirim dikit demi dikit, baru ngirim. Tapi kenapa Bapak selalu kok nggak mikirkan? Ya Allah Pak, sakit Pak. Yang 270 triliun itu aja cuma peringas-peringis
ketawa ketiwi, selfie sana sini dengan enaknya Pak. Loh, sing maling ayam karena apa? Lebaran jenenge anake pengen makan ayam, daging ayam aja dipukulin sampai kayak gitu loh Pak. Hah? Berapa sih harganya ayam? Ya bener itu salah. Tapi itu lo dipukulin sampai kayak gitu. Terus yang triliunan itu cuma digiring sana sini. Triliunnya mana Pak? Uangnya itu 200 triliunnya buat orang-orang yang nggak punya itu loh Pak. Mana? Apa itu hanya untuk sensasi aja biar rame, biar mengalihkan. Yang dana bansos itu, dana bansos segitu triliunnya ternyata yang keluar cuma 78 triliun. Yang 400 triliun kemana coba? Kok ngodos kerduse TKW, TKI. Mbok melek titik itu loh, matanya itu. Kok kayak gitu? Sudah peraturan, dibilang peraturan gini ya, catat ini nih berapa, ini berapa, kirim apa. Udah dicatat, udah disesuaikan peraturan, tapi masih aja diodos-odos. Aduh Pak. Jadi orang itu kalau diamanai jabatan jangan sesuka-suka kamu. Ingat ya, dari dulu harta tata itulah yang akan menjerumuskanmu. Tahu? Dikasih amanah, sudah dibayar, sudah dikasih, tapi masih aja nyari di kardusnya TKI, TKW. Sakit Pak, sakit. Di sini tuh kerja ikut orang itu makan mental. Kalau mental nggak kuat, udahlah, bunuh diri lah, jadi gila lah, depresi lah. Itu loh, kok kamu masih tega sih kayak gitu? Aduh, rasanya nggak tahu aku. Terus kok kayak gitu sih? Tolonglah Pak, dikirimkan semua itu paketan. Ngapain sih? Kok dibongkar-bongkar, diodol-odol. Nah, sampai nyewa-nyewa gedung kayak gitu untuk mengodol-ngodol kan, itu kan menyakitkan, itu kan menambahi utang negara, menghabiskan uang negara. Nyocok ngono lah Pak lah, tolong. Ya dikirim di tempatnya masing-masing. Dia juga udah bayar, sudah menuruti peraturan. Kok tega kayak gitu? Tolong ya. Tolonglah Pak Jokowi dulu katanya gimana sih, katanya mau amanah. Tapi nyatanya gimana sekarang? Nah, yang bawahannya juga, yang bagian bea cukai, Menteri Perdagangan itu bagaimana? Sakit Pak. Tega kamu memeras orang kecil. Benar-benar sakit Pak di sini ya. Juragan itu kalau mengatakan, kalau nyaci maki, sakit Pak. Kalau Bapak dengar itu sakit Pak. Entah terima, entah enggak. Kalau yang enggak kuat mental Pak, gila depresi. Bener. Ya Allah Pak, begitu teganya. Tolong Pak ya. Tolong dibereskan, cepat diselesaikan itu paketan. Mohon, benar-benar sangat mohon. Aku mohon. Aku sebagai TKW sangat sedih Pak. Walaupun TKW itu rezeki yang halal Pak. Ya Allah Pak, tolong ya Pak ya. Tolong, bener tolong ya Pak ya. Jangan menghancurkan harapan
TKW dan keluarganya, yang keluarga menunggu paketan dari anak, istri, atau cucu nunggu kedatangnya paketan dari neneknya. Tapi ternyata bapak yang diamanai untuk menjaga amanah nggak bisa, malah mengodos-ngodos, menghancurkan. Sakit Pak, sangat sakit. Semoga Allah cepat memberi pelajaran buat bapak ya. Sedih banget aku Pak, tolong ya, jangan selalu TKW. Triliunan itu loh Pak yang dikejar. Ya Allah, ya udahlah Pak, aku mau masak tuh, juraganku juga mau makan. Juraganku aja sampai kok kayak gitu ya. Indonesia ini apa sih yang mau diambil gitu loh Pak, sampai ya Allah, malu aku Pak. Bapak sebagai pemerintahan apa nggak malu kalau warganya dikatain kayak gitu Pak? Malu lah Pak. Di sini kerja berat, di sini kerja keras. Pak, saya bangun aja Pak ya, 6:30. Tidurku jam berapa Pak malam? Selesai ngurus anak, selesai ngurus semua, itu jam 11 malam Pak. 11 malam itu baru mau mandi. Masuk kamar adalah jam 12. Tega Pak, ngodos-ngodos kayak gitu. Tega. Allahu Akbar Pak. Semoga Allah cepat memberi pelajaran buat Bapak. Ya Allah. Ya udahlah, bosku sudah menyuruhku masak. Dia mau makan. Oke lah, makasih ya Pak ya. Tolong ya Pak, dibereskan itu paketan-paketan Pak. Doa-doa orang kecil kayak gini Pak, doa-doa orang yang sakit Pak, Allah sangat-sangat mendengarkan, sangat mengabulkan. Ya Allah. Oke lah Pak. Teman-temanku tolong ya, sharekan ya video saya ya, supaya dengarlah. Siapapun yang bisa bikin video yang lebih baik, tolonglah bikin video. Betapa pedihnya kita, betapa pahitnya kita mencari rezeki di negeri orang. Tapi kalau paket barang buat keluarga, buat anak, terus diobrak-abrik kayak gitu, enaknya dimusnahkan. Tolonglah ya teman-teman, semua para BMI, TKW, TKI, tolong yang pandai-pandai bikin video, tolonglah bikin video. Luahkanlah isi hatimu, curahkanlah kekesalanmu, supaya pemerintah itu dengar ya. Oke, makasih. Mat sore. Assalamualaikum.